Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi nih di podcast Riau 46. Benar. Ya, bersama saya Andini dan juga Saya Hendar Nun. Nah, siang hari ini kita ketemu lagi nih Kang Hendar. Ya. Kayaknya ini ada yang beda karena kita mau menemukan. Kita mau dapat info tentang sejarah. Ringan kali. Nah, ringan. tapi tentang Kota Bandung nih. Ya, betul. Pasti seru banget infonya. Ada siapa? Siapa? Kok malah Oh, berbalik? iya. Saya jadi bingung. Saya pengen ditanya aja kalau gitu. Coba Kang Hendar yang tanya ada siapa di siang hari ini di podcast Riau 46. Ya, ini ada komunitas alit. Komunitas ya, gitu alit. Ya, ada komunitas alit. Aha. Namanya sama Teh Rani ya? Ya. Oke. Halo. Apa kabar ya, Teh? Halo. Sehat Teh Rani ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Teh Rani udah banyak itu. Apa aja tuh? Contekannya udah banyak Iya nih. Jadi Teh Rani di komunitas alit ini udah lama ya kayaknya di Bandung ya? Udah lama banget. Tadi sih infonya katanya udah belasan tahun ya Teh Rani. Iya. Jadi komunitas alit sendiri itu berdirinya itu dinamain komunitas alit tahun 2006. Oh 2006. Oke. Tapi kegiatannya sendiri tuh dia udah dari lama. Jadi kayak sebelum 2006 tuh udah mulai menggarap kegiatan-kegiatan, tapi baru dinamain komunitas alitnya pada tahun 2006. Nah, alit sendiri tuh berarti berjalan beriringan. Itu tuh bahasa Sunda ya, alit-alitan, bandalit kayak gitu-gitu. Artinya tuh berjalan beriringan gitu. Jadi ketika dinamain alit ya, kegiatan kita pun ya jadi terus berjalan beriringan gitu ya dari titik satu ke titik yang lainnya, menyusuri gang-gang, kampung-kampung di Kota Bandung kayak gitu. Oh, jadi jalan-jalan rame-rame gitu ya? Oh, kemana aja? Kayaknya sih ya karena udah dari tahun 2006 terus setiap minggu sampai sekarang gak pernah berakhir kegiatannya. Jadi kalau misalnya berbicara udah kemana aja kayaknya udah banyak mungkin ya. Mungkin satu Kota Bandung udah pernah, tapi beda-beda orang aja kali ya yang menjalaninya. Yang kamu masuk ke komunitas alit tahun berapa? Aku masuk ke komunitas alitnya tahun 2019. 2019. Iya. Awalnya gimana itu? Kok mau masuk ke komunitas alit gitu? Jadi awalnya tuh kan aku kuliah gitu ya di Bandung. Aku dari Cianjur. Oh gitu, oke. Terus aku kuliah di Bandung. Aku penasaran gitu kayak di Bandung tuh ada apa aja sih gitu. Terus kayak peristiwa apa sih yang pernah terjadi di Bandung. Jadi aku tuh ikut aja salah satu kegiatan yang dilaksanakan waktu itu komunitas alit sama Disbudpar Kota Bandung. Gitu event yang cukup besar waktu itu ada 200 peserta gitu yang ikut. Kemana aja tuh? Waktu itu tuh di sekitar pendopo Kota Bandung. Terus ke Jalan Braga, berakhirnya itu di Museum Sejarah Kota Bandung di dekat Balai Kota. Jadi sepanjang kamu kegiatan gitu ya, jalan-jalan kayak gitu, apa yang kamu dapatin dari perjalanan itu gitu? Nah, aku tuh awalnya nggak suka sama sejarah ya, maksudnya tuh nggak sukanya tuh karena kalau misalnya baca buku tuh kan dipenuhi sama angka-angka tahun gitu ya, terus nama-nama tokoh, peristiwa yang mungkin kayak nggak ada kaitannya sama kita sekarang gitu loh, kayak nggak merasa bahwa ya sih aku tahu tapi ya nggak relate gitu. Nggak relate gitu sama diri aku. Nah, ketika diajak jalan-jalan gitu ya sama alit itu kayak ngerasa oh iya ya gitu, kayak ngerasa ada keterkaitan aja gitu antara satu tempat dan tempat yang lainnya, antara kita dan tempat itu gitu. Jadi ngerasa bukan cuma informasi yang kita dapat, tapi lebih ke pengalaman personal kita dengan tempat itu. Seru berarti ya. Dari waktu pas Teteh ikutan nih, katanya kan banyak tuh, ada berapa ratus orang yang ikutan. Kebanyakannya itu warga Bandung apa dari luar, kan orang yang masih penasaran sama beberapa tempat di Bandung? Siapa aja? Nah, waktu itu kan itu sebenarnya aku awal ikut alitnya tuh 2018 akhir ya, pas ulang tahun Kota Bandung. Waktu itu ada acara. Terus setelah itu aku mulai kadang ikut kadang enggak, tapi mulai aktif dan terjun gitu ya di pengelolaan komunitas alit tahun 2019. Dan aku melihat bahwa justru kayak kebanyakannya tuh dari luar Kota Bandung sih yang ikut pada saat itu ya. Karena banyak diikuti sama mahasiswa-mahasiswa yang mostly itu dari luar kota kayak gitu. Bule gitu luar negeri ada nggak? Ada ya. Dari mana tuh?
Waktu yang terakhir aja ada yang dari Jepang, dari Jerman, sama yang dari Itali juga ada. Mereka itu menyengajakan datang ke sini atau emang sebelumnya pas mereka lagi ke sini terus tiba-tiba ada acara itu gitu? Mereka secara tuh tidak sengaja gitu atau apa gimana? Ada yang lagi kayak pertukaran pelajar gitu ya, terus stay di sini. Ada juga yang lagi mempelajari kebudayaan atau arsitektur yang ada di sini. Nah, begitu ngelihat gitu ya, kalau komunitas alit ngadain kegiatan yang mungkin cocok gitu ya bagi mereka gitu. Jadi mereka pada ikutan kayak gitu. Ada juga yang memang menyengajakan karena kan kegiatan komunitas alit ini tuh beragam. Dan temanya juga beragam banget sebenarnya, gak cuma sejarah gitu, kayak ada seni dan budaya, ada musik, terus ada juga tentang kayak hal-hal yang sifatnya lebih literasi gitu ya. Literasi. Jadinya tuh mengumpulkan orang dengan banyak minat dan mengundang orang dengan banyak minat juga. Kadang yang ke alit ada yang nanya soal sejarah, pasti banyak gitu ya. Yang skripsian gitu atau lagi ngerjain tugas. Tapi ada juga yang datang tuh khusus untuk ngewawancara kita kayak gitu. Terus kayak pengen tahu juga lebih dalam atau punya pengalaman ya keterkaitan itu sih kita. Karena kita lebih ke bukan mau meromantisasi masa lalu gitu ya, atau misalnya menganggap bahwa masa lalu tuh misalnya lebih penting gitu, tapi dari masa lalu tuh kita bisa belajar apa sih gitu, kayak buat cerminan kita, mempelajari sesuatu dari masa lalu, membawa ke konteks yang sekarang kayak gitu. Kayak pas pandemi kita pernah bikin tentang wabah-wabah yang pernah terjadi di masa lalu. Di masa lalu. Dan gimana sih caranya mereka pada saat itu ya, dengan masih keterbatasan teknologi mungkin ya pada saat itu, keterbatasan juga kayak kalau sekarang mah udah banyak pengembangan gitu ya. Kalau dulu kan ya masih kayak gimana sih, kita melihatnya dari sana. Jadi yang aku suka dari alit itu karena dia sangat fleksibel gitu, bisa mempelajari banyak hal. Itu dalam sebuah kegiatan kan tadi itu kan banyak ini, yang banyak unsur, banyak keinginan misalkan dari si pengunjungnya kayak gitu kan. Ada yang mau sejarah, kemudian ada yang mau berbicara tentang seninya dan budayanya. Nah, itu gimana untuk merangkum semuanya ketika sebuah kegiatan itu dilakukan gitu? Nah, anggota komunitas alit sendiri itu sebenarnya kebanyakannya itu bukan dari orang-orang yang sejarah juga gitu, kayak mahasiswa sejarah, nggak kayak gitu, tapi orang-orang yang suka baca buku gitu. Terus dia kan memiliki latar belakang gitu ya, kayak misalnya mahasiswa kedokteran, mahasiswa aku juga bahasa Inggris gitu kan. Beragam terus beragam banget pokoknya. Nah, dari minat-minat mereka juga sih tumbuh banyak tema-tema yang bisa diangkat. Contohnya kayak ini kan biotour gitu. Ini salah satu yang sampai sekarang masih suka orang-orang request juga sih. Kayak mempelajari tanaman-tanaman yang ada di Kota Bandung kayak gitu. Kita pernah ngadain itu gitu. Terus kita juga berarti per tema kalau gitu Maya? Iya, per tema. Tergantung berapa banyak nih, kebanyakan mau taunya sejarah. Jadi semua dibikin per kelompok. Itu tergantung pengunjung atau tergantung komunitas alitnya untuk membuat temanya itu? Kalau misalnya yang kita lakukan gitu ya setiap minggu, itu tuh gimana kita ngeluarin temanya. Jadi kan karena di kita tuh anggotanya banyak gitu ya, dan dari latar belakang yang berbeda-beda, kita sendiri kan masing-masing punya ide nih. Nah, kita realisasikan setiap minggunya punya kegiatan apa. Nah, kalau misalnya sesuai request itu biasanya ada kerjasama, misalnya kayak dari sekolah atau dari perusahaan gitu ya, NGO atau dari pemerintahnya sendiri gitu. Misalnya pengen sekarang tentang cagar budaya gitu ya, atau kalau sekolah pengen tentang perkembangan Kota Bandung kayak gimana. Nah, kalau itu by request sih, jadi tergantung juga. Nah, dari kitanya menyesuaikan. Ini kan banyak tadi katanya ya. Udah seberapa banyak emang teman-teman komunitas alit? Wah, kalau dari tahun 2006 aku kurang tahu juga ya ada berapa. Soalnya kan kegiatannya nggak henti-henti gitu ya. Iya, terus ada ya. Sampai sekarang aja. Kira-kira sampai sekarang berapa? Udah ribuan banget. Ya. Yang aktif di komunitas alit. Yang kamu kan koordinator ya? Di bawahnya kamu itu ada berapa orang?
Nah kalau itu kita tuh di setiap periode tuh kayak ada regenerasi terus-terusan. Jadi kayak misalnya nih di tahun-tahun pertama ada banyak orang, di tahun-tahun selanjutnya misalnya ada sedikit, nanti ada banyak lagi. Nah itu tuh kayak sangat tergantung pada periode yang mana juga kayak gitu. Terus kalau untuk anggotanya, karena kita selalu dibuka untuk umum dan bebas, jadi kayak ya siapapun boleh ikut gitu. Jadi yang menariknya adalah karena kebanyakan yang ikutnya mungkin ya tadi mahasiswa-mahasiswa dari luar ataupun dari warga Bandungnya sendiri. Jadi kayak ketika sudah enggak sama ALIT gitu ya, mereka kembali lagi ke tempatnya masing-masing, mereka tuh membuat sesuatu yang mirip dengan ALIT gitu. Mereka di daerahnya masing-masing. Di daerahnya masing-masing. Itu kebanyakan dari mana? Suka sharing gitu, kayak contohnya dari Kalimantan gitu. Terus waktu itu bikin juga di Sukabumi, di Cianjur juga ada. Menarik. Terus ke Pangandaran. Pokoknya kayak ketika mereka kembali lagi ke tempat asalnya, mereka jadi punya semangat sih untuk menumbuhkan rasa apa ya, kayak keingintahuan lingkungan sekitar gitu. Ya menggali daerahnya sendiri ya, potensinya sendiri. Karena kan tidak semua orang juga tahu mungkin ya kayak begitu ya. Kalau dari sisi kita ngobrolin dengan pemerintahan ya. Kolaborasi mungkin ada kolaborasi yang pernah dilakukan, atau kalau sekarang kan jalan-jalan nih pasti ke gedung-gedung bersejarah gitu. Kalau Teteh lihat pemerintah gimana melestarikan gedung-gedung di Bandung lah terutama gitu sekarang Teh? Kalau dari sepengalaman aku ikutan kegiatan komunitas ALIT dari tahun 2019 tuh kita bekerja sama dengan pemerintah di berbagai bidang juga ya. Waktu itu kita pernah digitalisasi musik Sunda bersama ya dari pemerintah di bidang musik gitu ya. Terus juga kalau misalnya dari sejarah juga kita membuat narasi-narasi sejarah, terus kegiatan-kegiatan eksplorasi gitu ya ke tempat-tempat bersejarah. Kalau misalnya yang erat kaitannya dengan cagar budaya itu kita pernah kolaborasi survei waktu itu ke 1770 bangunan cagar budaya di Kota Bandung. 1770. Wah, banyak ternyata kan. Banyak. Itu tuh dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Keliling. Tapi terus itu di ya, dicatat gitu dicatat, ya. Dicatat, foto dan dicatat gitu seperti itu. Itu sempat nggak untuk ngebandingin dengan foto-foto zaman dulu begitu? Iya, kita bandingin. Kayak gini mungkin ya Teh ya, ini kan yang lama-lama nih ya. Kita kalau nggak lihat gini kita nggak tahu. Oh ini dulu Jalan Braga gini. Oh ini dibuat sama teman-teman ALIT. Dibuat sama teman-teman ALIT. Jadi waktu itu kita survei ya itu 1 bulan waktunya, dan kita selesai juga kita bisa melihat lah ya secara sekilas gitu ya kayak perubahan-perubahan terhadap bangunan tersebut kayak gitu. Tapi kita juga kerja sama sama yang lainnya juga sih di bidang-bidang tertentu juga ya yang mendukung. Terus setelah itu kita menempelkan stiker cagar budaya, ada penanda cagar budaya gitu. Sama menjadi juri juga, ada teman kita yang jadi juri di Anugerah Cagar Budaya Kota Bandung. Kalau menurut aku sih dukungan pemerintah ya untuk cagar budaya di Kota Bandung tuh udah ada perhatiannya gitu untuk cagar budaya, untuk memelihara itu tuh ada. Sampai sekarang juga kan masih ada kajian-kajian ya. Nah kalau tahun-tahun ini tuh kita banyak ngobrolin soal ya kajian-kajian cagar budaya di Kota Bandung gitu. Jadi setelah survei, setelah ada stiker cagar budaya, anugerah cagar budaya, sampai sekarang tuh masih aktif kayak membuat narasi-narasi sejarah untuk bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kota Bandung. Karena kalau misalnya bangunan doang tanpa ada konteks tuh ya tidak berbunyi apa-apa dan tidak bermakna apa-apa juga nggak sih gitu. Kalau misalnya hanya kita melihatnya hanya sekilas bangunan aja gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita punya narasinya, kita melihat misalnya ada sesuatu yang berbeda nih, perbandingan gitu ya antara bentuk bangunan yang satu dan yang lainnya. Kayak kenapa misalnya di sebelah utara bangunannya lebih besar-besar, lebih megah-megah. Di sebelah selatan mungkin bangunannya cenderung seperti rumah-rumah kecil kayak gitu ya, rumah-rumah yang lebih sederhana tapi ya tetap gitu ya dengan desain yang mungkin berbeda gitu ya dengan yang sekarang kayak gitu. Jadi lebih ke membaca dengan aktif gitu ya. Iya, baca sih ya dari buku tadi itu ya. Pengalaman kamu ya ketika kamu menjadi guide gitu ya seperti itu. Terus kamu menerangkan ketika dalam satu titik kamu menerangkan tentang ini, alasannya ini, kenapa bangunannya ada di sini, penduduknya itu gimana tuh, itu respon ke si pengunjungnya gimana itu, ke si peserta misalkan seperti itu.
Mereka itu kan tuh kebanyakan dari luar ya. Iya ya. Ada juga sih yang dari Bandung gitu ya, masyarakat Bandung, mereka jadi lebih aware karena dia kan suka cerita gitu ya. Oh dulu saya sering lewat sih, tapi nggak tahu sih gitu. Kalau misalnya di sana ada tugu misalnya atau ada rumah bersejarah, terus suka cerita juga. Sekarang tahu nggak kalau misalnya aku lewat ke jalan gitu, aku suka tahu, oh ini cagar budaya ini bukan. Nah jadi tahu gitu ya Teh ya. Mereka jadi tertarik ya, interesting banget lah gitu ya sama akhirnya tempat-tempat mereka di Kota jadi Bandung. Cari tahu sendiri juga. Terus kan kita suka ada kayak misalnya ngasih tahu juga kan ke mereka gimana kita bisa mengakses info-info tersebut. Kita harus selalu mengacu kepada sumber yang terpercaya. Gitu. Jadi kita kasih tahu misalnya kayak kita mau ngalit gitu ya dari buku-buku ini misalnya, atau misalnya dari naskah-naskah yang udah kita temukan. Apalagi sekarang tuh udah banyak website-website yang mulai dibuka untuk umum. Kayak gitu. Kalau dulu mungkin aksesnya masih terbatas gitu ya. Misalnya yang jadi koleksi-koleksi perpustakaan gitu ya atau apa. Nah, sekarang tuh mulai dibuka buat umum. Baik itu yang dari Indonesia gitu ya, ataupun misalnya dari situs-situs luar. Kebanyakan kan dari situs-situs Belanda kayak gitu. Nah, informasi-informasi itu menjadi sangat banyak sekali gitu. Dan bagaimana caranya kita buat mengolah informasi tersebut tuh menjadi sesuatu yang bisa bermakna gitu. Oke, berarti nih kalau teman-teman mau bertanya juga bisa nih Kang ya, boleh WhatsApp. Boleh dong. Kan 0811-149-7777. Siapa tahu jadi penasaran nih kayaknya sama komunitas Alet gitu ya. Kalau sekarang nih Teh sama anak-anak muda sekarang gitu ya, kegiatan apa atau gimana sih caranya teman-teman komunitas Alet nih untuk mengajak mereka, ayo dong biar tahu nih sejarahnya, biar tahu lebih banyak lagi tentang Bandung gitu. Itu seperti apa? Atau kegiatan apa nih yang terbaru yang dilakuin kemarin supaya wargi Bandung terutama yang muda-muda sekarang tuh tahu nih sama sejarah? Nah, karena udah dari tahun 2006 gitu ya komunitas Aletnya dan selalu ada regenerasi, jadi kita tuh kayak setiap periodenya tuh suka bikin sesuatu hal yang baru gitu. Kayak gimana caranya mengajak generasi-generasi yang lebih baru lagi kan. Karena mungkin 2006 pun aku masih anak kecil banget gitu pada saat itu. Jadi benar gitu ya, kita sering bikin hal-hal yang baru. Misalnya kayak gak cuma ngalit aja kan. Terus ada memotoran. Kalau memotoran tuh kita jalan-jalannya pakai motor. Itu salah satu bentuk kegiatan literasi kita juga. Terus setelah itu ada kelas literasi, ada yang resensi buku, kita belajar soft skill dan hard skill juga. Terus sekarang ada dongeng Bandung. Dongeng Bandung. Dongeng Bandung itu tentang apa itu? Kita ngedongengin Bandung gitu, tapi buat hal-hal yang mungkin orang anggap tuh bukan sesuatu hal yang besar gitu ya, tapi itu tuh jadi cerita personal banget. Kayak misalnya tentang kawasan-kawasan di sekitarnya. Terus misalnya tentang buku juga, tentang peristiwa-peristiwa. Mungkin gini ya, kalau aku nangkapnya itu misalkan ada satu wilayah dinamain ini gitu ya, misalkan Kiara Condong, kenapa sih disebut Kiara Condong gitu ya, misalkan kayak begitu ya gitu. Sambil mendongeng ada di lokasi tersebut gitu, apa gimana? Ada juga kita ke lokasinya juga gitu, setelah didongengin kayak gitu. Kayak gitu sih, jadi kayak lebih banyak. Tapi ada ininya, ada emang ahlinya yang bisa menerangkan tentang asal usul daerah itu gitu. Jadi kadang kan karena kita awalnya dari baca-baca buku dan arsip itu ya, jadi memang sudah ada sebenarnya, kita punya referensi lah gitu ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kita juga sering kayak ngobrol-ngobrol sama warga atau misalnya ngobrol dengan ahlinya juga gitu. Jadi suka kerja sama juga sih sama yang lainnya. Iya, jadi komplit ya, komprehensif ininya ya. Buat melengkapi juga. Betul. Karena nggak dari buku aja kan informasi itu. Dengan datang ke lapangan ngobrol sama warga itu kayak sesuatu yang sangat penting sih buat kita. Itu komunitas Alit itu berarti berkegiatannya hanya khusus untuk di Bandung saja atau keluar Bandung juga? Kita keluar Bandung, kalau mau motoran keluar Bandung. Oh gitu. Keluar Bandung. Mau motoran? Iya, namanya mau motoran. Apa tuh tujuannya mau motoran? Hanya happy aja atau gimana? Enggak.
justru kita dilarang camping aja. Gitu. Apa tuh? Tetap ada edukasinya juga. Jadi memotoran itu tuh adalah bentuk dari literasi kita. Jadi awalnya kita udah dibekali dulu nih sama informasi-informasi. Terus ketika kita datang ke sana tuh kita melihat kayak membaca lingkungan yang ada di sana gitu ya, dengan orang-orang yang ada di sana kayak gimana. Yang pernah kemana? Banyak banget sih waktu itu, ke Sukabumi, ke Banten, ke Pangandaran. Nah itu ketika misalkan ke Sukabumi, ke Banten dan ke Pangandaran misalkan seperti itu, apa yang tujuannya itu ke sana itu untuk apa gitu? Beda-beda tergantung temanya ya. Kadang kita misalnya kan satu peristiwa itu pasti terkait ya dengan tempat-tempat yang lainnya gitu. Jadi misalnya kayak sebelum kemerdekaan misalnya ada berbagai macam kegiatan-kegiatan gitu ya, yang dilakukan di daerah-daerah, atau misalnya peristiwa-peristiwa yang ada di daerah kita datengin, atau misalnya kita menyusuri jejak-jejak perkebunan di Priangan, karena kan itu kayak secara tidak langsung juga yang membangun kota kan. Betul. Salah satunya ya dari hasil perkebunan gitu. Terus setelah itu ada juga yang dari peristiwa atau tokoh-tokoh besar. Kita menyambangi banyak banget makam-makam, terus ke pelosok-pelosok juga sampai sekarang untuk mengetahui sebenarnya di sana ada apa atau apa yang mau kita dapat dari sana. Dari sana tuh kita menuliskan kembali pengalaman kita di website komunitas Alet. Jadi semua catatan perjalanan kita ada di sana. Berarti terdokumentasikan. Nah, iya, di website itu lengkap berarti. Iya, di website itu lengkap. Jadi setiap kali kita memotoran kita harus selalu update, punya produk gitu, kayak maksudnya ada hasil ya. Ada hasil, harus memastikan ada hasilnya. Jangan sampai kita ke satu tempat tuh tanpa ada tujuannya gitu buat apa. Tanpa ada pengetahuan yang bertambah ya berarti ya seperti itu. Kalau misalkan mau mendapatkan informasi tentang sejarah ya istilahnya tempat-tempat bersejarah itu banyak di website ya. Salah satunya tuh yang istilahnya menurut Teh Rani ini, ini recommended nih untuk dibaca gitu websitenya, untuk dibuka itu website apa itu? Sumber buat nyari sumbernya. Kita banyak sih ya kalau sumber-sumber, kayak misalnya ke Delper misalnya ya, terus kayak KITLV waktu itu, terus juga ke peta-peta yang lama. Karena beberapa naskah gitu ya atau buku-buku itu kan sama mereka udah digitalisasi. Terus kayak koran-koran yang lama itu udah bisa kita akses juga kayak gitu. Sama banyak juga sih yang lain. Jadi kalau misalnya kita mencari informasi di website itu, biasanya mereka merujuk ke website yang lebih awal misalnya. Kita kunjungin lagi website yang itu. Jadi kayak terus-terusan bertambah. Karena udah terbuka aksesnya. Kalau dulu tuh aksesnya tuh masih susah, masih restricted gitu ya. Kalau sekarang mah banyak banget gitu ya. Iya, udah banyak yang dibuka. Justru kayak kita tuh menurut aku ya, yang sekarang kita tuh udah ada di zaman dimana informasi tuh sangat luas banget, sangat mudah diakses. Nah, kita itu kayak harus tahu sih gimana informasi ini tuh bisa dimanfaatkan gitu ya, dan kita tuh nggak asal-asalan gitu buat bikin satu informasi dari hasil yang udah kita cari gitu. Karena kan terlalu banyak informasi juga membuat kita pusing juga gitu ya. Gak bisa kan akhirnya kita memilih mana yang lebih signifikan atau misalnya yang lebih penting gitu untuk diangkat kayak gitu. Dia ini informasinya keren banget nih ya Kang Hendar. Kita pun malah baru dapet infonya. Abis ini kita mau ikutan jalan-jalan. Saya jalan-jalan sendiri aja. Ya udah, nanti kita jemput aja Kang Hendar biar bareng-bareng rame-rame ya Teh ya. Iya, biar gak capek. Betul pisan. Teteh terima kasih pisan ya Teh udah berbagi informasi ke teman-teman semua di siang ini ya Kang Hendar ya. Nun pisan, berarti nanti ini bisa ditonton di mana Kang Hendar? Kalau sekarang kan live nih ya di RKFM. Oh iya, di Kompas TV Jawa Barat di hari Jumat pagi jam 6. Jam 6 ya. Di YouTube-nya juga di hari Jumat juga. Nah, oke. Terima kasih Teteh. Salam buat sama teman-teman komunitas Alet ya. Nanti ditunggu lagi update-nya. Yang pasti kita akan jalan-jalan bareng dengan teman-teman dari komunitas Alet ya. Kita udahan aja nih Teh, pamit ya. Ketemu lagi minggu depan berarti ya Kang? Betul. Nah, jadi jangan lupa dengerin di RKFM. Nanti nonton YouTube-nya hari Jumat pagi jam
Kalau tayangnya di TV. Oh tayangnya, ya maaf salah. Tayangnya hari apa tadi? Tayangnya hari Jumat. Jam 6 pagi. Jam 6 Kemudian pagi. di YouTube-nya juga di hari Jumat juga. Hari Jumat juga. Gitu. Oke, pokoknya mah ditonton aja lah ya teman-teman ya. Kita pamit aja nih ya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Teh, nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.